Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wim Maja dari Divisi Marketing di Raja Sukses Propertindo. Selamat malam semuanya. Kali ini saya akan membahas apa itu actuating dalam manajemen. Actuating atau pengarahan itu sangat diperlakukan setelah tugas dibagi-bagi kepada setiap individu atau kelompok sesuai dengan bidang dan tanggung jawabnya masing-masing. Pengarahan itu dilakukan supaya tujuannya dapat tercapai dengan baik serta untuk meminimalisir risiko terhambatnya sebuah rencana. Lalu ada pengertian fungsi actuating adalah itu fungsi pokok di dalam manajemen yang dapat dijalankan setelah fungsi planning dan fungsi organizing sudah terlaksana. Fungsi pengarahan itu dapat dilakukan dengan cara memberikan bimbingan, konsultasi terkait tugas dan tanggung jawab, dan juga memberikan motivasi. Jadi secara garis besar, fungsi actuating adalah suatu kegiatan memberikan instruksi, perintah, dan petunjuk kepada setiap individu maupun kelompok supaya mereka dapat menjalankan apa yang telah direncanakan dengan baik dan bisa terlaksana dengan sempurna. Lalu siapa sih yang bertanggung jawab memberikan pengarahan? Di dalam struktur manajemen itu ada bagian manajemen tingkat atas akan memberikan pengarahan kepada bagian manajemen di tingkat menengah. Sementara bagian manajemen tingkat menengah itu akan memberikan pengarahan kepada bagian manajemen tingkat yang lebih di bawahnya lagi. Begitupun seterusnya. Lalu apa sih fungsi actuating tersebut? Terus dilakukan sampai kepada orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab terakhir. Contohnya seperti mandor yang akan memberikan pengarahan kepada karyawannya yang ada di lapangan. Lalu fungsi manajemen actuating atau fungsi manajemen pengarahan ini juga sering disebut fungsi directing, di mana hal tersebut menandakan bahwa manajemen tingkat posisi yang paling tinggi itu akan menggerakkan pihak atau bagian yang posisinya ada di bawahnya. Actuating adalah usaha atau upaya manajemen yang dijalankan agar tujuan perusahaan atau organisasi dapat tercapai sesuai rencana. Dalam melakukan upaya tersebut, mereka menggunakan perencanaan sebagai pedomannya. Supaya fungsi manajemen actuating dapat berjalan dengan baik, dibutuhkan jiwa kepemimpinan atau leadership yang baik dan bijak. Orang yang memiliki jiwa kepemimpinan yang baik itu pada umumnya akan memberikan pengarahan kepada bawahannya dengan baik pula. Biasanya mereka akan memberikan pengarahan dengan jelas dan tegas, namun tetap menjaga rasa saling menghargai, sehingga kerjasama di dalam tim dan antar bagian pun itu bisa menjalani harmonis, konflik pun sangat dihindari. Bagaimana melakukan fungsi actuating yang baik? Itu kunci utamanya melaksanakan fungsi manajemen actuating dalam perusahaan maupun organisasi, yaitu komunikasi yang terjalin dengan baik. Setiap pemimpin itu harus mempunyai kemampuan berkomunikasi yang baik, jelas, dan mudah dimengerti oleh orang lain. Lalu mengapa harus demikian? Tentu saja karena mereka itu bertanggung jawab dan memiliki tugas dalam menyampaikan pesan dan instruksi kepada bawahannya. Pesan dan instruksi yang sudah direncanakan itu harus bisa diterima dan dimengerti oleh bawahannya dengan baik. Supaya apa? Supaya para bawahannya itu dapat menjalankan instruksi tersebut sesuai arahan dan rencana perusahaan. Sebagus dan seinovatif apapun rencana yang dibuat dan sekarismatik apapun manajer yang pejabat, tapi jika tidak memiliki kemampuan komunikasi yang baik, itu tentunya akan percuma saja. Karena bawahannya itu akan kesulitan memahami instruksi yang dia sampaikan. Alhasil para karyawan yang bertugas langsung mengeksekusi rencana tersebut itu akan kurang maksimal mengerjakan tugas tersebut. Nah, jadi seperti itu fungsi actuating. Semoga dapat
menambah ilmu kepada saya dan juga rekan-rekan. Terima kasih. Saya Wim Bratatmaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.